sembako sekitar 500-an paket. Paket ini akan kami prioritaskan secara berjenjang pada teman-teman guru yang terdampak banjir. Bila nanti masih ada kelebihannya, akan kami bagikan ke teman-teman atau warga di sekitar sekolah, akan kami sampaikan. Dan pada hari ini secara simbolis akan diserahkan melalui pemerintah Kota Kendari oleh Bapak Sekda untuk diterima oleh teman-teman yang mewakili dari kecamatan dan juga dari perwakilan jenjang sekolah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya acara buka bersama seperti ini jangan dimaknai kumpul-kumpul untuk makan bersama, tetapi dimaknai untuk mempererat tali silaturahim di antara kita sesama guru Kota Kendari. Saya tidak menyebut kepala sekolah atau pengurus PGRI, tetapi saya menyebut sesama guru sekota Kendari. Karena penting kita menyatukan persepsi kita tentang guru. Kepala sekolah hanya jabatan tambahan seorang guru, tetapi yang paling penting yang mendekatkan kita sekalian adalah bagaimana kita bersatu dalam wadah PGRI Kota Kendari khususnya. Oleh karena itu, di kesempatan ini sebagai Ketua PGRI dan wakil juga teman-teman pengurus, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengurus PGRI dan guru sekota Kendari yang telah ikhlas menyumbangkan sebagian kelebihannya untuk nanti kita sampaikan kepada teman-teman guru sekota Kendari yang terdampak terdampak banjir beberapa waktu yang lalu. Ibu, bapak-bapak yang berbahagia, acara ini seperti disampaikan tadi Pak Ketua dan tertulis di sana momentum silaturahim untuk mempererat tali silaturahim sesama kita. Saya ingin garis bawahi poin itu supaya acara ini tidak berbau seremonial belaka. Kita hari ini ada masuk hari libur menurut kalender resmi kita di kantor, tetapi kita meluangkan waktu meskipun tadi undangannya 500 yang hadir, kalau saya malah tidak sampai 200 ini Pak. Jangan kita mengutip lawan ini. Satu ilmu kita ini. Katanya 300, utama yang dinonton di sana dari negeri anta-baranta. Kalau Pak Asma kemarin bilang hari nambah ikian lah. Tetapi yang paling penting buat kita, secara kuantitas oke, kita kurang yang hadir dari undangan yang seharusnya hadir. Tetapi secara kualitas ini yang harus memperkokoh dan kita harus ada timbul kesadaran hakiki dari dalam diri kita masing-masing. Seperti Korea kita tadi mengingatkan kita dalam ayat yang beliau bacakan untuk kita menjadi orang yang takwa. Dan insya Allah apa yang kita yang hadir dalam acara hari ini adalah orang-orang yang beriman sebagaimana tadi dibacakan. Kita sebagai orang yang beriman maka kita harus bisa mereduksi emosi jiwa kita masing-masing untuk kita datang ke sini sebagai keluarga besar guru di Kota Kendari, khususnya terorganisir dalam PGRI. Kenapa? Kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang mengagetkan kita semua dalam kaitannya dengan misi kita sebagai seorang guru, sosok yang hendaknya diguru dan ditiru. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah itu. Nauzubillah min dzalik, di mana anak-anak kita menjadikan panutan sebagai figur-figur sosok-sosok yang seharusnya dipanuti. Dan itu yang menjadi krisis kita sekarang. Kita krisis tokoh sentral. Dan ini harus kita sadari bersama untuk kita tampil paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan justru kita jadi sumber pokok masalah itu. Ada masalah di sana, oh sosok ini. Ada masalah di sini, sosok ini. Kagetnya kita, ironisnya kita, sayangnya kita, beliau berprofesi sebagai seorang guru.
tentu kita tidak hendak dimasukkan dalam daftar seperti itu. Kita kaget minggu lalu hari Selasa tanggal 16, anak didik kita yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama dengan tega menganiaya temannya sendiri. Apa kita mau salahkan sesama mereka? Kita harus menyadari bahwa itu bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai anak-anak kita ini adalah efek dari sibuknya kita sendiri dan aktivitas kita masing-masing, yang mohon maaf saya harus katakan, jangan sampai kita sibuk mencari keakuan kita sendiri, pengakuan kita untuk di hadapan orang-orang, sementara tanggung jawab kita abaikan. Itulah hasilnya. Kemarin waktu acara di ruang Samaturu saya bilang ada ruang-ruang yang kosong sehingga anak didik kita dia berimprovisasi sendiri, sementara bapak ibu gurunya juga sibuk dengan urusannya masing-masing, yang notabene mohon maaf mengingkari hakikat sebagai seorang guru. Puasa semua siang hari bisa mengendalikan dirinya tidak makan mie. Tapi biasa saya lihat ada orang tidak bisa mengendalikan ketika dia buka puasa. Apa buktinya Pak Ustaz? Ramai orang buka puasa, begitu sembahyang hanya 10 orang. Apa yang dilakukan? Makan dulu. Makan dulu. Padahal itu hakikatnya orang buka puasa, membasahi tenggorokan, bukan makan, membasahi tenggorokan yang manis-manis. Karena itulah janji Nabi SAW, sumu tasmu, orang berpuasa itu pasti sehat. Kenapa? Dia masukkan tenggorokannya air putih, air yang manis, lalu dia berwudu, lalu pergi azan, pergi salat, lalu beredar dalam dirinya, dalam ilmu kesehatan itu mengatakan sehat. Bukan memenuhi perut. Ada orang penuh perutnya, dia makan sampai leher, belum minum itu, begitu minum muntah, tidak bisa lagi bernapas, sedikit nafas, istrinya bilang, "Mas, sudah azan di masjid." Kesandar di tembok. Orang yang kekenyangan akan malas. Orang yang kenyang lesu, tidak bisa dia berpikir lagi. Karena itu Nabi mengatur fasulu suli ta'ami, fasulu suli syarabi, fasulu nafsi. Bagi 3 perut kalau makan, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nanti selesai maghrib, kita makan. Kalau kita langsung makan itu, memang kenyataan perasaan, rasa-rasanya tidak enak. Perasaan kita, kadang orang tidak peduli. Saya baru mau S2 atau S3 ya, S3 kalau nggak salah. Beliau waktu itu masih jadi camat, salah satu responden saya. Jadi saya nggak bisa dokter kalau nggak ada Pak Sega gitu. Saya juga sahabat dengan kakak beliau, Pak Ibu Prof. Aida Taridala. Pada saat beliau ketua prodi di S2, kita sama-sama juga, saya ketua prodi di DS, dan sahabat. Yang saya hormati banggakan Pak Ibu Kadis dan suami tercinta, ini kuliah saya di kampus suaminya, para Kadis yang lain, namanya Pak Asisten, ada Pak Sekdis, Dignas, teman-teman semuanya, pengurus PGRI Kabupaten Kota Kendari, pengurus cabang, sahabat teman guru semua. 3 menit. Tidak ada ungkapan yang syarat makna, memberikan kedamaian, kebahagiaan batin bagi kita yang selalu menikmati karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, pasti ini semuanya tidak kebetulan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita berjumpa di sini, dan ini
silaturahim. 3 menit ini tanpa mengurangi honor dari Pak Ustadz, saya juga sedikit menjelaskan tentang 2 menit sampai jamnya tentang fadilah, keutamaan orang membangun silaturahim. Membangun silaturahim, yang pertama, Allah memastikan Allah akan memberikan rezeki yang tidak tersangkakan orang membangun silaturahim. Yang kedua, Allah memastikan Allah akan memberikan kedamaian batin yang tidak terbahasakan kalau orang selalu membangun silaturahim. Dan Allah akan memanjangkan umur kita. Jadi umur itu bisa bertumbuh bertambah dengan beberapa hal. Yang pertama, ud'uuni astajib lakum, berdoa berminta sama Allah ditambahkan umur. Yang kedua dengan silaturahim. Yang ketiga dengan bersedekah. Menunggu waktu 1 menit. Rahim, ya Karim, ya Aziz, ya Jalal Jalali wal Ikram. Pada sore hari ini kami sementara menghadiri acara buka puasa bersama yang dilaksanakan PGRI Kota Kendari bersama jajaran Pemkot Kota Kendari dan Dinas Pendidikan. Semoga senantiasa dalam naungan ridho rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai momentum dalam rangka menjalin silaturahim dan mempererat persaudaraan di antara kami agar insya Allah menjadi acara yang aman, nyaman dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah acara ini khususnya PGRI dan jajaran menjadi wadah peningkatan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas keguruan di tempat kami masing-masing ya Allah. Jadikanlah guru-guru kami ya Allah menjadi guru-guru sejati yang dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya dan menjadi contoh teladan etika di hadapan murid-muridnya ya Allah. Alhamdulillah ya Rabb, berikanlah petunjuk kepada kami semua ya Allah. Tunjukkanlah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran kepada kami semua ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran kebaikan-kebaikan itu ya Allah. Tunjukkan pula ya Allah jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan kemungkaran. Berikan kekuatan hati kami, pikiran kami untuk menghindari segala kerusakan, segala kemaksiatan, kemungkaran itu ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair, abwabal barak, abwabal ni'mah, abwabal rizq, abwabal sirr, abwabal quwwah wassalamah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Kama arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Nukallibul quluba bi qulubana ala dinik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina was-surriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa darubana wa takassu'ana wa ta'budana wa tammi wa taqsirana bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ولا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ولا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ولا شريك له. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وخير ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وأعطيت يا ذا الجلال والإكرام. Pitunda ari telalo pitunda utala koamu lo saita monggo
ito pesuri sanggula pewulele ito pitunda mata ome ku oluko berale amo Loso ito hanau amata Mesuko inai amanda Tesasara iwo imata Kio kipera penasai Saba ito pesuri sanggula pewulele ito pitunda mata ome ku oluko berale amo Loso ito hanau amata Mesuko inai amanda Tesasara iwo imata Kio kipera penasai Pitunda tela